Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 246, Jauh di Dalam Gunung 2. Haruskah kita menjelajahi gunung? Lin Xiao bertanya sambil menatap Putri Lan Yihua. Sang putri melihat sekeliling lalu mengangguk. Dia tidak terlalu suka tempat sempit seperti ini, tapi jika mereka keluar dan orang-orang itu masih ada, mereka akan membahayakan diri mereka sekali lagi. Dengan satu atau lain cara, mereka harus memikirkan metode untuk menjadi lebih kuat. Haruskah aku bertanding dengannya? Sementara Lin Xiao berpikir, mereka berjalan jauh ke dalam gunung. Ada beberapa jalur dan aliran Qi cukup terganggu di tempat ini, sehingga sulit bagi mereka untuk melacak jalan yang benar. Putri Lan Yihua berhenti setelah beberapa saat. Ada sesuatu di depan. Rasanya seperti binatang buas. Mungkin sebaiknya kita tidak terlalu dekat. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia juga merasakan bahwa Qi kaya di depan mereka, tetapi ada juga tekanan samar yang tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena pengalamannya yang kaya di hutan, dia mungkin tidak bisa merasakannya. Kita bisa membuat jalan memutar. Boleh juga. Keduanya baru saja berencana untuk bergerak saat merasakan gempa bumi. Suara sesuatu yang merayap di atas batu bisa terdengar sebelum suara mendesis mendekati mereka. Itu ular. Berlari. Keduanya dengan cepat berbalik dan berlari secepat mungkin. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berdiri dan menunggu lagi karena bahayanya. Mendesis. Seekor ular hitam besar muncul tidak jauh di belakang mereka. Aura di sekitarnya dengan jelas memberitahu mereka bahwa ular itu setidaknya adalah binatang peringkat 5, yang berada di atas apa yang bisa mereka tangani dengan kekuatan mereka saat ini. Memikirkan beruang yang mereka hadapi belum lama ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mencakar dan mengganggunya. Dan ular ini, seharusnya tidak jauh berbeda dengan penampilannya. Mendesis. Ular itu bergegas maju menuju ke arah Putri Lan Yihua dengan mulut terbuka lebar. Lin Xiao segera mengacungkan pedangnya lalu mengayunkannya ke arah ular yang datang ke arah mereka. Ular itu lebih cepat dari yang bisa mereka jalankan, jadi mereka akan terjebak jika mencoba melarikan diri darinya. Chilling Lake Sword, posisi kelima. Suhu turun drastis saat Lin Xiao menggunakan teknik ini. Putri Lan Yihua menoleh hanya untuk melihat pedang Qi terbang menuju mulut ular di belakangnya. Mulut adalah salah satu titik lemah ular, sehingga serangan itu langsung melukai ular itu. Bang! Mendesis. Rasa sakit menyebabkan ular itu mundur tubuhnya dan dibuang kemana-mana. Gempa bumi tidak bisa dihindari dengan cara hal-hal yang terjadi. Keduanya menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mengurangi jarak dari ular itu lagi. Apa-apaan itu? Lin Xiao mengajukan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Tidak pernah dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat binatang buas di tempat terpencil seperti ini. Wajah Putri Lan Yihua muram. Itu adalah Molten Black Snake dan satu-satunya yang tinggal di kerajaan Hualan. Berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada tempat lain di negeri ini yang cocok untuk ular itu. Petik 2. Lin Xiao merasa keberuntungannya sangat buruk. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan binatang buas yang hanya ada di kerajaan Hualan. Apa kesempatannya? Ada kelemahan. Mulutnya relatif lemah. Selain itu, ular itu takut api. Mendengar itu, Lin Xiao hampir mengutuk. Karena tekniknya adalah danau, atributnya lebih dekat ke air daripada api. Kalau saja Fan Ling ada di sini, dia akan bisa memintanya untuk membantunya di sini. Bang! Ular itu dekat dengan mereka sekali lagi dan kali ini, Putri Lan Yihua menggunakan pedang kembarnya untuk melancarkan serangan dari jarak jauh. Pedang Qi mendarat di kepala ular tapi hampir tidak memberikan kerusakan apapun. Kulitnya sangat keras. Molten Black Snake terkenal dengan kulitnya yang keras dan pertahanan yang kuat. Kita tidak akan sesukses itu jika kita tidak berhasil mengalahkannya secepat mungkin, jelas Putri Lan Yihua. Namun, wajahnya masih sangat muram saat melihat binatang buas di depannya. Kalau saja itu mungkin, dia juga tidak ingin tinggal di sini. Lin Xiao mengacungkan pedangnya sekali lagi. Chilling Lake Sword, jurus kelima.
Es terbentuk ke tempat itu dan menembus ke bebatuan. Pada saat yang sama, Lin Xiao berteriak, "Lari!" Desir. Keduanya segera menggunakan teknik gerakan mereka dan ketika Molten Black Snake menghancurkan es, bebatuan di atasnya berjatuhan dan runtuh. Mendesis. "Sialan kalian manusia!" Ular itu mendesis keras sehingga mereka berdua bisa merasakannya. Ki mereka menipis dengan cepat dengan keterampilan gerakan mereka bersama dengan keterampilan menyerang mereka. "Lin Wu, tidak bisakah kamu muncul di sini saja?" Lin Xiao memarahi pikirannya. Dia tidak tahan lagi bertarung melawan ular yang kuat dalam pertahanan dan kecepatan ini. Meskipun serangannya mungkin tidak sekuat itu, perbedaan kekuatan mereka bisa berarti kematian mereka. "Belok kanan." "Apa? Ikuti saja instruksiku, idiot." Lin Xiao memutar matanya dan kemudian menarik Putri Lan Yihua bersamanya. "Di sini." "Oke." Terowongan yang mereka lewati sedikit lebih kecil dari yang lain, jadi Molten Black Snake yang besar mungkin akan kesulitan untuk melewati tempat ini. Namun, mereka tidak mau mengambil risiko mengingat bagaimana ular itu dapat dengan mudah menghancurkan sebuah lorong. Bang! Mereka tiba di lapangan yang luas dan Lin Xiao bisa mendengar suara air yang berdetak dari samping. Dia hampir berteriak kegirangan saat melihat danau kecil itu. "Aku harus ke sana." "Apa?" Putri Lan Yihua bingung, tetapi dia bisa melihat bahwa Lin Xiao sangat serius. Bang! Sebelum mereka bisa melakukan apapun, ular itu muncul dan mendesis. Tubuh besar itu tiba-tiba membanting ke arah mereka dan Putri Lan Yihua dengan cepat mendorong Lin Xiao pergi dengan meninju punggungnya. Buru-buru. Bang! Yihua. Bab 247, Aturan Naga. Bang! Yihua. Lin Xiao tercengang oleh serangan mendadak yang diluncurkan Putri Lan Yihua padanya, tetapi dia tidak peduli dengan rasa sakit di punggungnya sekarang. Menengok ke belakang, dia bisa melihat bahwa Putri Lan Yihua masih baik-baik saja tetapi dia terhuyung-huyung dengan pedang kembarnya memblokir serangan itu. Dia dengan cepat berbalik lalu terjun ke danau sambil berteriak, "Lin Hao, lebih baik kau keluar sekarang." Guyuran. Tekanan yang tiba-tiba mengejutkan kedua orang itu sementara Lin Xiao menghela nafas lega. Dia mengira dia akan mati di tempat yang menyebalkan ini, tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu. Lin Wu keluar dan meraung keras. Setelah itu, ia menerkam ke arah Molten Black Snake yang besar saat kedua binatang itu terlibat dalam pertarungan sengit. Kedua belah pihak tidak mau mundur. "Yihua, kemarilah." Putri Lan Yihua mengangguk dan bergegas ke danau. Dia segera melompat ke dalam sambil menyaksikan kedua binatang itu mengaum dan mendesis satu sama lain sebelum tubuh besar mereka bentrok dalam pertempuran sengit. "Kenapa ada naga di danau kecil ini?" Bibir Lin Xiao berkedut. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Haruskah dia memberitahunya bahwa naga itu sebenarnya miliknya? Namun, itu akan segera mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh warisan kaisar dan dengan demikian, dia memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Bang! Pertarungan sengit itu tidak berlangsung lama. Meskipun peringkatnya lebih rendah, naga itu dikenal lebih unggul dalam banyak hal dan Molten Black Snake yang besar berguling ketakutan. Lin Wu terus mengaum sampai Molten Black Snake berlari beberapa kilometer jauhnya dan tidak mau kembali. "Kenapa kamu tidak membunuhnya?" Lin Xiao memprotes. "Dia terlalu kuat. Jika kamu ingin aku membunuhnya, kamu harus naik peringkat pertama, bocah kecil." Lin Wu tidak peduli apakah kata-katanya menyakiti Lin Xiao atau tidak saat dia turun dan mengubah ukuran tubuhnya menjadi kecil. Dia mengangguk ke arah Putri Lan Yihua, yang sedang menatapnya dengan tatapan rumit. "Lin Xiao." "Iya." Lin Xiao tercengang saat melihat Putri Lan Yihua meletakkan tangannya di samping kepalanya. Dia bisa melihat ekspresinya dengan sangat jelas dan bohong jika dia tidak mengatakan bahwa dia tergoda untuk menciumnya sekarang. Namun, dia merasakan tangannya perlahan membuka ikat kepalanya. Dia tersenyum pahit dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ikat kepala dilepas dan Putri Lan Yihua bisa melihat tanda di dahi Lin Xiao. Melihat tanda familiar yang dilukis dengan sangat indah di banyak buku, Putri Lan Yihua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melihat tanda legendaris itu.
Dan tanda itu ada di dahi pria yang mengejarnya selama beberapa waktu. Kaisar Lin Xiao, Putri Lan Yihua bergumam. Lin Xiao menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku memiliki tanda itu, aku belum resmi menjadi kaisar sampai aku duduk di kursi itu. Sang putri membiarkannya menepuk kepalanya saat dia melihat ikat kepala itu. Sebelumnya, dia mengira dia suka memakai ini karena keren dan sebagainya. Tetapi melihat tanda di dahinya, dia tahu bahwa dia juga tidak menonjolkan diri. Begitu mereka tahu dia akan menjadi kaisar masa depan, banyak dari mereka mungkin tidak bisa diam lagi. Kamu harus memakai ini lagi. Putri Lan Yihua mengembalikan ikat kepala dan menghela nafas. Melihat tatapan rumit di wajahnya, Lin Xiao tertegun. Apakah ada yang salah? Kamu akan berada sangat tinggi di atas. Tidak mudah bagiku untuk berdiri di sampingmu, gumam Putri Lan Yihua lalu menyadari apa yang baru saja dia katakan. Pipinya memerah saat dia memalingkan muka karena malu. Lin Xiao tercengang tapi kemudian dia berseri-seri. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar ingin berdiri berdampingan dengannya. Dia tidak terlalu keberatan jika dia lebih lemah karena dia akan melindunginya, tetapi jika dia ingin tetap di sisinya, dia juga akan bahagia. Kita bisa berlatih lebih banyak dan aku yakin kamu tidak akan kalah melawanku. Putri Lan Yihua telah mendengar begitu banyak hal tentang warisan kaisar sehingga dia merasa bahwa Lin Xiao akan pergi begitu jauh dari genggamannya. Hei, berapa lama kamu ingin aku melihatmu menggoda? Lin Hu bertanya dengan kesal. Lin Xiao memutar matanya. Aku hanya berbicara dengannya. Jika kamu khawatir tentang warisan kaisar, itu hanya warisan yang berguna untuk mengubah fisikmu dan meningkatkan bakatmu. Bakat wanitamu sebaik kamu dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa pelatihannya sejauh ini tidak sesuai, setara karena kurangnya sumber daya. Lin Hu merasa kesal. Putri Lan Yihua tertegun. Dia menatap Lin Xiao. Benarkah itu? Iya, ketika aku mendapatkan warisan, itu hanya memberiku rasa sakit dan mengubah bakatku. Tidak ada harta yang bisa membuatmu langsung menjadi lebih kuat atau apapun, jadi aku sedikit lebih baik dengan naga tak berguna ini di sisiku. Tidak berguna, dasar bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak berguna, cobalah untuk tampil lebih dan tidak hanya ketika aku berada di dalam danau. Kamu hanya membahayakan nyawaku. Itu aturan untuk danau naga. Jadi, kamu tidak berguna di luar danau dan berapa banyak danau yang ada di dunia ini. Mendengar itu, Lin Hu tidak punya alasan untuk membantah lagi. Dia mendengus dan kemudian memalingkan muka dari mereka berdua, merasa kesal. Putri Lan Yihua terkikik mendengar percakapan mereka. Wajahnya ketika dia melihat Lin Xiao sekarang dipenuhi dengan senyuman. Ada tempat yang harus aku kunjungi di masa depan. Jika aku ingin berdiri di sisimu, itu berarti aku harus mendapatkan warisan Phoenix. Bab 248, Pasokan Qi yang Kaya. Warisan Phoenix. Lin Xiao telah mendengarnya, tetapi dari apa yang dia ketahui, itu hanya untuk wanita yang memiliki darah Phoenix di tubuh mereka. Nah, jika mereka memiliki kualifikasi yang layak, bukan tidak mungkin. Tapi kamu. Kerajaan Hualan dulu diperintah oleh permaisuri dan itu berarti aku dan kakakku memiliki darah Phoenix. Namun, konsentrasinya mungkin tidak sebanyak itu. Putri Lan Yihua menghela nafas. Aku ingin mencobanya. Lin Xiao mengangguk. Mungkin, identitasnya sebagai orang yang menerima warisan kaisar akan menjadi tekanan yang mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat juga. Melihat tatapannya, dia tahu bahwa dia bersikeras untuk mendapatkannya. Kalau begitu, aku akan mendukungmu. Tapi jika keadaan menjadi terlalu sulit atau kamu tidak bisa menanggungnya sendiri, kamu harus memberitahuku. Saya akan. Di samping, Lin Hu merasa ingin muntah saat melihat mereka berdua. Dia tidak percaya bahwa tuannya sekarang menyiksanya dengan membuatnya melihat mereka saling menggoda seperti itu. Dia ingin mengubur lubang dan bersembunyi sekarang. Oh benar, apakah kamu punya metode untuk berlatih? Lin Xiao bertanya. Kereta. Yah, seseorang ingin aku mati, jadi jika aku keluar sekarang, aku yakin mereka akan mengetahuinya dengan cepat. Tinggal di sini seharusnya baik-baik saja karena aku bisa menggunakan waktu untuk berlatih.
Masih ada waktu 2 tahun sebelum aku harus kembali, jelas Lin Xiao. Lin Hu mendengus dan menunjuk ke danau. Kamu bisa mengubahnya menjadi danau Qi. Bagaimana? Tulis saja. Lin Xiao mengedipkan mata dan kemudian dia memulai Qi-nya sebelum menulis di permukaan air. Namun, dia tidak menulis dalam bahasa biasa melainkan, itu adalah bahasa naga yang dia kenal. Saat penulisan selesai, Qi di udara tiba-tiba mengalir ke arah mereka. Itu menuju ke arah danau dengan kecepatan tinggi dan kemudian menyatu di dalam saat konsentrasi Qi meningkat dengan cepat. Ini. Pendirian yayasan adalah tahap di mana Anda akan membutuhkan banyak sumber daya. Naga danau jauh lebih unggul dalam hal ini karena yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan sebuah danau, jelas danau naga Lin Hu. Naga lain akan mencari sumber daya di mana-mana, tetapi dia hanya bisa tinggal di sini dan membiarkan sumber daya datang sendiri. Baik Lin Xiao dan Putri Lan Yihua tidak bisa berkata apa-apa. Yah, ini adalah lingkungan pelatihan yang bagus. Lebih seperti tempat bagi kita untuk menyerap banyak Qi. Lin Xiao melihat sekelilingnya. Orang normal membutuhkan sekitar 5 hingga 20 tahun untuk menyerap Qi sebelum mereka melakukan terobosan ke tahap inti emas. Bagi mereka, menghabiskan 2 tahun di sini mungkin sudah lebih dari cukup karena sumber dayanya banyak. Haruskah kita memanggil yang lain? Oh, benar. Kita perlu menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Aku juga butuh rekan tanding. Lin Hu, kembalilah. Lin Hu, yang senang bisa kembali, dengan cepat menutup matanya untuk tidur dalam kesadaran Lin Xiao. Dia tidak ingin dipaksa makanan anjing lagi. Seekor naga perkasa seperti dia tidak akan pernah mau diberi makan makanan anjing. Di luar. Bang. Pangeran Lin Yan meronta-ronta semua orang di sekitarnya, menumpahkan darah di mana-mana. Tatapan dinginnya menyapu murid terakhir yang masih selamat. Murid terakhir memandang Pangeran Lin Yan dan mendengus. Apakah kamu ingin dikeluarkan karena membunuh sesamamu? Memotong. Aku hanya membunuh binatang buas dan bukan murid. Ini salahmu karena menghalangi jalanku, kata Pangeran Lin Yan dingin. Dia akan lulus juga, jadi dia tidak berpikir perlu baginya untuk mengikuti aturan lagi. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa dialah yang membunuh mereka padahal misinya sebenarnya bukan di gunung ini? Saudara laki-laki. Pangeran Lin Yan mengangguk ketika dia melihat kedua adik laki-lakinya. Di mana Lin Xiao? Kami terpisah darinya. Pangeran Lin San agak frustrasi. Pada saat panik itu, mereka lupa mengikuti Lin Xiao dan melarikan diri ke sekitar area. Gerombolan binatang itu baru saja lewat tapi mereka segera menyadari bahwa Lin Xiao tidak ada di antara mereka. Hubungi dia. Dia tidak menjawab. Tatapan Pangeran Lin Yan terasa dingin. Dia mungkin tidak menyukai saudara barunya, tetapi dia tidak ingin Lin Xiao mati. Begitu orang dengan warisan kaisar mati karena rakyatnya sendiri, kerajaan mereka akan jatuh ke neraka tanpa harapan pemulihan sedikit pun. Mereka akan dipaksa untuk pindah dari tanah air mereka yang hancur. Coba lagi, kami akan. Saat ini, Lin Yun bergegas ke arah mereka. Kakak baru saja menghubungiku. Dia ada di dalam gunung dan meminta kami datang ke sana jika ingin berlatih. Hah? Mata semua orang terpaku pada danau tempat Lin Xiao dan Putri Lan Yihua menginap. Qi yang padat membuat mereka sulit menahan godaan. Mereka yang datang ke sini hanya 3 pangeran bersama dengan kelompok Lin Xiao tetapi mereka sudah merasa bahwa berita itu luar biasa. Kamu mengatakan bahwa tempat ini akan dapat mendukung kita semua. Lin Yun bertanya dengan nada aneh. Lin Xiao mengangguk. Kalian semua di yayasan pendirian. Jika kamu tinggal di danau ini, kamu akan dapat membuat terobosan lebih cepat. Tapi jumlah Qi di danau ini. Jangan khawatir, itu tidak akan habis. Selama Lin Xiao masih bisa menulis dengan bahasa naga, itu tidak akan pernah habis. Yang lain saling memandang sebelum mereka semua melompat ke danau. Jika mereka dapat memanfaatkan 2 tahun ke depan dengan bijak, mereka tidak akan jauh dari Golden Core Stage. Di sisi lain, kedua pangeran memandang saudara mereka. Hanya ketika Pangeran Lin Yan memutuskan bahwa Qi itu normal barulah mereka melompat ke danau dan memulai pelatihan mereka. Dia menatap Lin Xiao. Lin Xiao, aku ingin berbicara denganmu. Iya. Bab 249, Pangeran Lin Yan.
Lin Xiao berjalan keluar dari danau dengan sedikit enggan dan kemudian berjalan ke terowongan. Dia memperhatikan bahwa Pangeran Lin Yan menyegel ruang saat yang terakhir menatapnya dengan ekspresi serius. Danau Naga, apa yang kamu bicarakan? Dua kakak laki-lakimu memberitahuku. Pangeran Lin Yan tidak ragu menjualnya. Dan hanya naga danau yang bisa menyediakan sumber daya yang kaya tanpa perlu terlalu khawatir tentang itu setiap habis. Sebenarnya, dia sudah mendengar bahwa Danau Naga dikenal sebagai harta karun berjalan. Selama ada danau, mereka tidak akan terkalahkan karena mereka dapat menggunakan ki secara sembarangan namun tidak akan pernah habis. Legenda bahkan menyatakan bahwa kecuali mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh Kaisar Naga Danau dalam satu gerakan, mereka hanya akan terseret dalam pertempuran berkepanjangan di mana mereka akan mati karena kelelahan. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia memarahi Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian dalam pikirannya sebelum dia mengangguk. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Iya. Pangeran Lin Yan memandang Lin Xiao. Aku telah mengawasimu dari samping selama beberapa minggu terakhir. Kamu terlalu lemah, Lin Xiao. Apa? Dengan keahlianmu saat ini, akan mudah bagi para ahli untuk membunuhmu dalam satu gerakan. Pangeran Lin Yan melihat ke arah Lin Xiao dengan tatapan serius. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini, peluangmu untuk mendapatkan tahta sangat rendah. Sangat rendah. Lin Xiao benar-benar ingin membantah saudara pertamanya, mengatakan bahwa dia tidak seburuk itu. Namun, melihat bagaimana Pangeran Lin Yan memandangnya termasuk bagaimana orang lain tampaknya tidak memiliki keraguan untuk memandang rendah dirinya, dia merasa getir. Pangeran Lin Yan sudah berada di Golden Core Stage 2A. Itu adalah panggung yang jauh darinya dan dia saat ini, yang hanya berada di tahap dasar, tentu saja tidak memiliki harapan untuk mengalahkan pangeran ini. Dia tidak salah, Lin Hu tiba-tiba berceloteh. Kamu mungkin memiliki keterampilan yang bagus dan telah mengasah kemampuanmu di penjara, tetapi kamu tidak memiliki pengalaman nyata. Bukankah itu sebabnya aku ada di hutan ini? Lin Xiao membantah dalam pikirannya. Lin Hu mendengus. Yang ada di sini hanyalah binatang dan Lin Xiao akan lari ketika menghadapi gerombolan, bagaimana mungkin dia bisa tumbuh dengan baik jika dia hanya menghadapi binatang? Memperebutkan tahta mengharuskannya untuk bertarung melawan manusia lain. Manusia, bukan binatang. Dengarkan kakak pertamamu, kecerdasannya jauh lebih tinggi darimu. Lin Xiao, kau naga sialan. Kamu tidak percaya padaku. Pangeran Lin Yan memperhatikan ekspresi Lin Xiao dan dia mencibir. Apakah menurutmu orang dengan kultivasi tertinggi hanya di tahap inti emas 2? Ada orang lain di tahap inti emas 3 dan jika kamu gagal mendapatkan dukungan mereka, siapa yang akan melindungimu saat kamu melawan mereka? Lin Xiao terdiam. Golden Core Stage 3 itu lebih tinggi dari Golden Core Stage 2 dan tentu saja, kemampuan mereka jauh lebih tinggi. Mustahil baginya untuk melindungi dirinya sendiri seandainya dia bertarung melawan seseorang yang berada di Golden Core Stage 3. Meminta orang lain untuk melindunginya. Siapa yang mau? Mengungkap fakta bahwa dia adalah Kaisar Inheritor terlalu dini hanya akan memudahkan orang lain untuk mengincarnya. Sementara orang-orang dari kerajaan mungkin ingin melindunginya, bagaimana dengan orang-orang dari kerajaan lain? Mereka ingin membunuhnya untuk mencegah kerajaan matahari mendapatkan keuntungan absolut. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada mereka setelah kerajaan matahari bangkit? Mereka akan didorong ke belakang dan tidak akan bisa bangkit dengan baik. Saya mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Dari saat kamu memilih untuk mengikuti jalan ini, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak mungkin menjadi kaisar hanya dengan mengandalkan kekuatanmu yang menyedihkan dan para pendukung yang lebih lemah itu. Apakah kamu tidak tahu pangeran lain sudah mendapat dukungan dari mereka yang berada di tahap inti emas 3? Jantung Lin Xiao berdetak kencang. Itu. Pangeran Lin Yan mencibir. Aku tidak sebodoh adik laki-lakiku yang akan dengan rela mengikrarkan kesetiaan mereka sejak mereka tahu kamu memiliki warisan kaisar. Bahkan jika kamu memilikinya tetapi kamu tidak cukup mampu, aku tidak ingin kamu sebagai kaisar. Sungguh lelucon, dia tidak akan pernah melayani seseorang yang begitu lemah. Dan karena pihak lain adalah adik laki-lakinya, yang belum pernah dia temui seumur hidupnya setelah lama berpisah, dia merasa agak buruk.
Namun, dia tidak bisa membiarkan Lin Xiao menginjak jalan ini begitu ringan seperti ini. Dia akan dibunuh segera. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tetaplah di sini. Pangeran Lin Yan mencibir. Dia menunjuk ke pintu masuk. Akan ada banyak binatang yang datang ke tempat ini karena mereka tertarik pada aroma qi. Semua orang menginginkan sumber daya dan Anda praktis adalah harta karun yang hidup. Jika Anda gagal, Anda mungkin juga dipaksa untuk membuat lingkungan di mana lawan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Mendengar itu, Lin Xiao bergidik. Memang, kemampuannya untuk membuat danau yang dipenuhi qi berasal dari kemampuan yang dia warisi karena kemampuannya adalah Kaisar Danau. Jika orang lain tahu tentang ini, bukankah mereka ingin memperbudaknya? Di dalam dirinya, Lin Hu juga menghela nafas. Dia tahu betul bahwa beberapa warisan akan memberi mereka banyak sumber daya karena mereka diberi batasan. Surga itu adil. Warisan kaisar tidak diberikan secara cuma-cuma. Mereka memiliki keuntungan tetapi mereka harus menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya jika mereka ingin dapat menggunakannya dengan baik. Dan beberapa dari mereka memiliki naga yang lebih kuat karena mereka memiliki keterbatasan. Mereka yang mendapatkan warisan kaisar harus bekerja keras jika ingin berhasil karena mendapatkan warisan berarti mereka harus menjadi seorang kaisar. Jika mereka gagal, mereka akan mati dengan kematian yang paling mengerikan. Itulah hukumnya. Bab 250, Dunia Luas. Apakah kamu akhirnya memahami gentingnya situasimu sendiri? Pangeran Lin Yan menatap adik laki-lakinya dan bertanya dengan sengit. Lin Xiao mengangguk serius. Iya, saya harus bekerja lebih keras jika saya ingin mendapatkan tahta karena ada banyak orang yang menghalangi jalan saya dan menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Dunia kultivasi berbahaya. Bagi orang sepertimu bisa bertahan sejauh ini sungguh beruntung. Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Lin Xiao bisa bertahan dengan kurangnya pengetahuannya selama ini. Bocah itu benar-benar tampak seperti bocah yang tidak kompeten. Berlatihlah di sini untuk beberapa waktu dan ketika waktunya tepat, aku akan membawamu keluar. Bawa aku keluar, Lin Xiao tertegun. Pangeran Lin Yan mengangguk. Kamu tidak akan tumbuh banyak jika kamu hanya bertemu binatang buas tetapi kamu perlu mengasah keterampilanmu terlebih dahulu. Ketika kamu sudah siap dan telah belajar lebih banyak, aku akan membawamu ke kerajaan Hualan. Kerajaan Hualan. Pikiran Lin Xiao secara otomatis memikirkan kerajaan Putri Lan Yihua. Itu adalah kerajaannya dan terletak tepat di sebelah gunung ini. Tunggu. Bagaimana kita memasuki kerajaan? Lin Xiao lebih bingung. Keamanannya tinggi dan bahkan jika mereka masuk melalui wilayah sengketa, tidak ada yang tahu kapan mereka akan mencapai kerajaan Hualan. Pangeran Lin Yan melirik adik laki-lakinya. Tentu saja akan ada jalan. Lin Xiao, kita masuk secara ilegal. Ketika identitasmu sebagai warisan kaisar bocor, kamu memerlukan identitas cadangan jika kamu ingin berkeliaran tanpa ada yang tahu siapa dirimu. Aku akan menyiapkan identitas untukmu. Lin Xiao mengangguk dan menyentuh ikat kepalanya dengan ringan. Bahkan jika dia ingin menyamar, dia harus lebih memperhatikan tanda di dahinya. Ketika kamu lebih kuat, kamu bisa menyembunyikannya dengan qi kamu. Seekor naga tertentu tiba-tiba memberitahu. Wajah Lin Xiao berubah saat dia benar-benar ingin mengeluarkan naga itu. Kenapa dia tidak memberitahunya lebih awal tentang itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya? Kamu terlalu lemah. Lin Xiao. Tanda pagar dolar persen pangkat dan asteris. Pangeran Lin Yan melambaikan tangannya. Aku akan pergi untuk sementara waktu. Setelah beberapa bulan aku akan memeriksa kemajuanmu. Jika kamu ingin berburu, tinggallah dengan yang lain dan anggota kelompok saudaramu yang lain dapat kembali. Oke. Sepertinya Pangeran Lin Yan tidak terlalu mempercayai orang-orang di sekitar Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian. Mungkin sebenarnya ada beberapa orang yang berasal dari pangeran lain yang ikut campur. Lin Xiao memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak karena dia juga tidak dekat dengan orang-orang itu. Selama mereka bekerja bersama, dia akan selalu tinggal bersama kelompoknya. Dia kembali ke dalam dan tinggal bersama yang lain untuk berlatih. 2 bulan berlalu.
Pangeran Lin Xian menerobos ke tahap inti emas dan tinggal selama sebulan lagi sebelum kembali ke akademi untuk melakukan misi yang lebih penting yang cocok untuk tahap barunya. Pelatihan di tempat ini tidak lagi bermanfaat baginya karena dia harus pergi ke tempat lain untuk berlatih. Ada tempat lain untuk berlatih. Ya, perbatasan ini hanya perbatasan di mana kita bisa bertarung dengan binatang buas, tapi ada juga perbatasan di mana kita berkonflik dengan kerajaan lain di sekitar kita. Pangeran Lin Xian memandang Lin Xiao dengan ekspresi aneh. Itu seharusnya menjadi pengetahuan umum, bukan? Merasakan tatapan bertanya-tanya, Lin Xiao merasa seolah-olah dia mendapat pukulan lagi untuk kecerdasannya yang sudah rendah. Asteris batuk. Yah, hubungan kerajaan Sun dengan kerajaan tetangga lainnya tidak begitu damai. Putri Lan Yihua mencoba menyelamatkan situasi. Inilah mengapa ada juga perjanjian dengan kerajaan Hualan. Lin Xiao kemudian menatap Putri Lan Yihua saat dia mulai menggunakan otaknya untuk berpikir. Maksudmu perjanjian itu ada karena kerajaan Sun membutuhkan kerajaan Hualan untuk menghadapi yang lain. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Juga, yang saling membutuhkan bukan hanya kerajaan matahari tapi juga kerajaan Hualan. Putri Lan Yihua melihat ke kejauhan. Matanya sedikit redup. Dunia ini sangat luas sehingga sulit untuk mengatakan seberapa besar dan ada banyak kerajaan di luar sana. Kerajaan matahari, kerajaan Lanhua, dan lainnya di sekitar kita hanyalah beberapa di antara banyak kerajaan lain di negeri ini. Apakah kamu tidak tahu mengapa waktu tempat ini didasarkan pada tahun Tianchang? Tianchang. Lin Xiao samar-samar ingat bahwa itu adalah nama seorang kaisar dari sebuah kerajaan besar yang terletak jauh dari tempat mereka. 200 tahun yang lalu, dia mendirikan pemerintahan baru dan sejak itu, semua orang mulai menggunakan waktu ini untuk merujuk di kerajaan mereka sendiri. Kerajaan matahari berada di bawah kerajaan itu juga. Karena kaisar di sana. Ya, kaisar sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menentangnya. Begitu banyak kerajaan kecil juga berada di bawahnya. Putri Lan Yihua tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kita semua hanya dari kerajaan yang lebih kecil dan bahkan mungkin tidak bisa sampai ke sana. Lin Xiao hendak mengangguk ketika dia mendengar Lin Hu berbicara dari dalam kesadarannya. Kamu akan berada di sana. Apa? Lin Hu mengejek tetapi dia menolak untuk menjawab. Menceritakan terlalu banyak kepada idiot ini akan melebih-lebihkan kemampuannya dan saat ini, akan lebih baik bagi Lin Xiao untuk fokus pada kekuatannya sendiri. Mencoba menuju ke kerajaan besar dengan kekuatannya yang menyedihkan, sama saja dengan mencari kematian. Lin Xiao, Putri Lan Yihua memperhatikan bahwa Lin Xiao diam. Lin Xiao menatap Putri Lan Yihua dan tersenyum. Jika Anda ingin menuju ke sana, kami akan menuju ke sana. Putri Lan Yihua mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Di tempat itu, para remaja sudah berada di Foundation Establishment atau bahkan Golden Core Stage. Jika mereka benar-benar ingin pergi ke sana, apakah mereka mencoba mencari kematian mereka sendiri? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.